Ya gue sih pasti hadir, karena kan gue bilang pemberhentian gue sebagai advokat ini kan juga cacat formil. Gue nggak mau hal yang cacat itu dilegalkan oleh Mahkamah Agung sehingga nanti akhirnya menjadi presiden buruk bagi penegakan hukum di Republik Indonesia ini ke depan. Makanya agar tidak buruk, mari kita benahi semuanya. Pembekuan gue itu wajib dianulir karena ini akan menjadi kacamata hitam bagi penegakan hukum di Indonesia. Akan menjadi jurisprudensi apabila ini dilegalkan. Nah, sebelah dari sini, udahlah, dewasa aja, ya kan. Kalau kita nyari kesalahan-kesalahan orang dalam nih, semua orang nggak ada yang nggak punya kesalahan. Dalam nih semuanya nih, gitu loh. Karena negara yang penuh dengan fitnah ini, ya kalau kita jalanin terus-menerus seperti ini, akhirnya tradisi fitnah itu jadi legal. Sesuatu kejahatan apabila diungkapkan di media terus-menerus tanpa ada bantahan, itu akan menjadi kebenaran, seakan-akan benar. Sama seperti Hotman Paris saat ini, dia bicara di media sosial bahwa gue nggak boleh sidang lagi, nggak boleh masuk ruang sidang. Kalau gue masuk ruang sidang, wajib polisi menghadang dan melempar gue dari sidang. Itu kan bahasa-bahasa seorang pengacara yang melanggar kode etik, gitu loh. Dasarnya apa gue dilempar? Emangnya gue maling? Gue penegak hukum juga, sejajar dengan polisi, gitu loh. Ada mekanismenya untuk mengeluarkan gue dari sidang, ada tata caranya, gitu loh. Jadi artinya nggak usah sembarang ngomong. Buktinya kemarin tanggal 18 gue sidang, nyantai aja gue belain klien gue, beredar kok di media sosial. Gue sidang membela hak-hak klien gue, ada 18 klien gue baik bela, 18 sampai 20 gue bela semua, gitu loh. Dan persidangan itu jalan-jalan aja udah 4 bulan. Yang gue buat menteri lagi 2, gitu loh. 1 gubernur, menteri, dan wali kota, gitu, serta salah satu PSN ya. Jadi janganlah isu-isu itu dilontarkan, ya kan. Pengacara tidak laku, hei pengacara tidak laku, jangan ambil dia. Dia itu nggak usah ngomong jangan ambil dia, si Hotman itu. Lu bisa nggak lawan si Firdaus? Sampai sekarang aja lu gagal menjarain Rasman, sampai saiki, gitu loh. Udah kasus seheboh ini aja, dengan berbagai cara dia laporin lagi tuh, dia hasut itu ya orang Mahkamah Agung untuk melaporkan ya pengadilan tinggi misalnya, pengadilan tinggi dengan video-video dia hasut, ya kan. Akhirnya dilaporin, kita di penjara nggak? Kan belum, diperiksa juga belum. Duduk ngomong, wah ini calon tersangka. Ya calon tersangka, calon terdakwa nggak, kan gitu. Setelah calon terdakwa di penjara nggak? Kan nggak bisa di penjara, gitu loh. Walaupun dia punya duit, misalnya untuk membayar misalnya, nggak bisa. Orang udah cerdas. Paling uang itu dia, ya udah sini Hotman uang kamu, saya terima kamu ya laporannya. Ya paling buat makan-makan. Jalan juga kagak laporannya gitu kan. Dia dikerjain oleh kegoblokan dia sendiri gitu. Jadi kegoblokan Hotman ini dikerjain oleh kegoblokan sendiri, ketololan dia gitu. Jadi dia makin dalam tololnya gitu, makin terlihat tolol gitu. Contoh ya kan, halo Pak Menteri, tolong ini Mahkamah Agung, tolong ini Firdausnya merasman. Ngapain ke pengacara sekelas dia itu teriak-teriak? Harusnya dia tuh diam, jadi good father bener, santai. Adik-adiknya lagi ribut begini dia tenangin, ya kan. Mari kita jalan ke persidangan saja. Udah lapor kan lebih bijak dia. Jangan kita ini dianggap musuh. Makin dalam ketololannya makin muncul gitu. Gitu loh maksud gue. Jadi dia tuh nggak bisa jadi good father. Yang dibilang dia good father apa? Good father itu nggak ada yang muncul. Good father itu banyak di Indonesia ini. Nggak ada yang keluarga dia di media sosial. Gitu loh. Artinya besok bakal hadir pakai baju toga juga ya? Hadir pakai toga. Tapi kalau gue dilarang sidang sama hakim kan gue udah keberatan. Ya gue juga lakukan upaya-upaya nanti seperti apa. Tapi terkait masih ingin untuk meminta hakimnya supaya karena memang juga Oh itu haknya Rasman, beda sama gue. Semua permintaan minta hakim, ribut-ribut di sidang apa segala itu gue nggak identik sama Rasman, karena dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 kan pengacara tidak identik dengan prinsipal, identik dengan kliennya. Jadi Rasman minta ganti atau apa itu beliau lah yang punya kewenangan. Tapi kalau dari Pradi Abang yang sekarang ini mungkin ada nggak sih strategi khusus atau mungkin kayak kalau dari Bang Rasman itu kan dari Pradi Bersatu kan menerjunkan timnya juga untuk data. Kalau dari Abang mungkin ada wejangan atau mungkin dari pesan apa dari Nggak ada sih, kita tetap dari Pradi WPI itu
tetap menjalankannya dengan persaudaraan ya. Karena kita juga udah minta maaf sama Mahkamah Agung, udah minta maaf sama Pengadilan Tinggi Banten, udah minta maaf dengan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, udah minta maaf juga saya dengan Kongres Advokat Indonesia. Jadi ya itu saya serahkan pada Allah SWT. Di bulan yang maha suci ini mudah-mudahan diterima mohon maaf saya gitu. Tapi kalau untuk kayak ada jaminan nggak sih Bang untuk besok sidang itu supaya seperti itu bakal kondusif gitu kan, seperti kayak kemarin. Kalau Bang Asman kemarin menyebut saya akan tetap patuh kepada hakim juga. Ya kalau jaminan apa nih? Jaminan gue bisa bersidang lagi? Untuk maksudnya supaya kondusif gitu Bang. Kalau kondusif udah kita. Udah. Kalau kondusif memang sebenarnya kita nggak ada keributan kan, yang itu berawal dari jaksa dan karyawan pengadilan yang 2 orang itu yang memprovokasi persidangan. Jaksa yang teriak-teriak ribut padahal kami masih duduk di bangku kami masing-masing gitu. Jadi kami juga bingung siapa yang ribut, yang ribut kan jaksa sama orang yang nonton di sana teriak-teriak. Kalau kami kan pengacara nggak terpengaruh itu. Tapi ya biarlah hukumnya menilai, nanti prosesnya menilai. Kita udah dilaporkan, kita juga mau ngambil tindakan hukum. Kita tunggu dulu sejauh apa keparahannya, serangan-serangan daripada Hotman dan lainnya. Tapi ketika kami anggap keterlaluan, kami juga udah punya bukti-bukti yang untuk serang balik gitu. Ancaman hukumannya juga nggak ringan, sampai 10 tahun gitu. Bukti-bukti udah kita kumpulin semua. Terkait permintaan maaf kemarin kayak sama pengadilan ini mungkin sudah ada respon dari MA sendiri untuk Belum. Jadi kita MA kan mungkin atas tindakan rekan kita Bang Rasman Agustin, mereka kecewa ya. Karena kan terlalu sering juga Bang Rasman kan, gue lihat video-videonya kan bukan di pengadilan itu aja kan. Ya mungkin mereka udah lihat video-video Bang Rasman ngamuk di kejaksaan, maki-maki karyawan parkir ya kan. Lalu ngamuk di di pengadilan begini kan. Gue itu nggak pernah gue lakuin gitu. Karena gue anggap pengadilan itu kan tempat gue nyari makan gitu. Masa gue ngamuk-ngamuk di situ gitu. Apalagi sampai maki-maki hakim, gue nggak pernah maki-maki hakim. Seumur hidup gue nggak pernah maki-maki hakim. Paling gue bernada keras protes. Tapi itu maki-maki hakim, nunjuk-nunjuk itu gue nggak berani. Dan mereka orang tua gue dan gue nyari makan di situ. Mereka adalah mitra strategis gue jadi ini udahlah, ini udah jalan Allah untuk perbaikan negeri kita ini. Hukumnya seperti apa ke depan, mudah-mudahan lebih profesional lagi gitu. terkait pembekuan sendiri mungkin dari Abang kan kemarin Abang juga menyebut akan menyerah di Pengadilan Tinggi Banten juga. Udah. Sudah seperti apa progresnya? Ya kalau ini nggak bisa gue omongin di media. Kalau itu kewenangannya Ketua Mahkamah Agung, gue nggak bisa buka lah. Ya. Tapi kalau dari Abang sendiri mungkin dari apa yang sudah terjadi saat ini, Abang menginginkannya seperti apa? Apakah ingin kembali lagi bersidang gitu atau seperti itu? Ya jelas kita mau bersidang, ya kan. Sebenarnya sidang atau nggak sidang kan kita punya law firm. Jadi kita tuh nggak pengaruh. Kan sidang itu kan menurut gua kan ya kalau kita nggak punya tim kan gitu, terpaksa kita sidang sendiri kan gitu. Tapi kan di kantor gua ini kan ada 16 pengacara gitu. Mau gue bisa sidang atau enggak kan nggak ngaruh kan, gue kantor hukum gue udah ada nama kan gitu, tinggal terima ya mereka yang sidang yang lain, jadi pengacara lain. Jadi bagi gue ya gue serahin ke Mahkamah Agung lah, mudah-mudahan diterima ya kan permohonan maaf kami kan. Jadi kita lihat juga Mahkamah Agung kedepannya seperti apa, dan gue nggak nyalain Mahkamah Agung, nggak nyalain hakim, nggak nyalain apa, karena semuanya itu udah ada track record bagaimana sering-sering marah-marah di pengadilan, sering-sering marah-marah di kantor APH kan, aparat penegak hukum. Itu gue nggak pernah sih gue yang namanya sama polisi, jaksa itu sampai begini gitu nggak pernah gue, apa hakim nunjuk-nunjuk gue nggak pernah, bukan gue banget gitu loh. Tapi kebetulan aja gue menangani perkara ya kayak begini, akhirnya gue kena apesnya kan gitu. Bang, ini tanggapannya dong, kemarin juga pengacara FA bilang katanya izin tugasnya Abang juga tidak akan bisa terjadi gitu. Ya kita lihat aja lah, kan gue udah ngajuin. Kalau itu kan biasa lah, apa sih, animo masyarakat atau pengacara yang menganggap ini kan kewenangan semua ada di Mahkamah Agung, bukan di mereka. Kalau mereka kan hanya berbicara pendapat, ya kan, analisa hukum, dan kita juga nggak boleh membatasi mereka, biar aja mereka berbicara, jangan dibatasi, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk kayak kasus Abang dan juga Hotman sendiri mungkin kalau Bang Rasman kan kemarin menyebut mau sampai
ya mau sampai kapanpun akan tetap ditempuh gitu, tetap dihadapi. Nah kalau dari abang Firdaus sendiri, Ya kalau gue selama klien gue masih pakai gue sebagai pengacara, ya gue jalan terus lah. Gitu. Selama klien gue Bang Rasman nunjuk gue sebagai pengacara, ya gue jalan terus. Ya setelah gue diputus kuasanya, ya gue Bang Hotman maafin saya ya. Ini mau puasa. Gitu. Paling gue minta maaf sama Bang Hotman Paris. Kalau gue udah nggak jadi kuasanya ini ya, karena gue profesional aja gitu. Selama gue jadi kuasanya Rasman, ya gue akan terus menjadi anjing yang menggonggong gitu loh. Tapi kalau kuasa gue udah diputus sama Bang Rasman, ya udah Bang Hotman maafin saya. Kemarin saya udah melakukan hal-hal yang mungkin membuat Bang Hotman Paris marah sama saya. Gue minta maaf dengan tulus, dengan gentle, minta maaf. Ya udah selesai itu udah. Karena kan kerjaan kita begini susah. Gitu. Kalau pengacara disuruh kalem ya bukan pengacara namanya, penari balet. Kalem nggak pakai suara, ini goyangan. Ini kan pengacara dari semester 1 sampai akhir aja kan disuruh bersuara. Gitu loh. Lantas kalau pengacara sekarang suruh bungkam, ya nggak usah jadi pengacara lah. Ya kan, jadi aja penonton TV atau apa, penonton bioskop. Bang, ini kan tapi dari beberapa Lu nanya mulu kayak wartawan. Wartawan ya. Bang, dari beberapa Iya. itu kan Bang Hotman juga memposting video-video abang juga di media sosialnya gitu ya kan. Ya itu pencurian Hotman itu. Video gue dicuri di Instagram gue, ditaruh di Instagram dia, lalu untuk memframing Bang Rasman kan. Sekarang Bang Rasman ngomong koruptor, padahal itu ada lanjutannya. Itu juga menyalahi aturan dan itu ancaman hukumannya 6 tahun. Tapi kan gue belum mau ngasusin gitu. Kenapa? Gue anggap ya ini biasalah perdebatan di medsos ini. Tapi kalau Bang Hotman udah keterlaluan, ya mau nggak mau ya kita gas gitu. Berarti anggapan abang ya udah biarin aja. Biar gitu aja lah ya. Kan masing-masing juga lagi ada panggungnya. Besok kalau kasus ini udah redam juga ya kita udah masing-masing sadar lah, ya inilah tugas kita sebagai pengacara. Sebenarnya nggak dibolehkan juga melanggar kode etik, saling sindir di media sosial nih, cuman ya konstruksinya seperti ini, ya udah mau nggak mau kita jalanin lah gitu. Belum ada yang dibenahi secara objektif kan gitu.